yang baik banyak diingini orang, dan banyak pula yang ingin menjatuhkannya dari pohonnya. Meskipun buah itu jatuh, namun pohon tetap selalu menghasilkan buah-buah pengganti. Manusia terlahir dengan dosa asal dan dibaptis agar dapat menjadi ahli waris kerajaan Allah. Manusia hidup di dunia ini tak luput dari rasa cemburu atau iri hati. Bukan hanya pada zaman ini, tapi manusia yang hidup pada zaman Yesus pun mengalami hal serupa. Jadi, perasaan iri hati dan cemburu sudah lama menghuni dunia ini. Pada hari ini, Yesus kembali ke tempat asalnya untuk mewartakan sabda Tuhan, mengajar, serta melakukan mujizat. Ketika mewartakan dan mengajar tentang sabda Tuhan, banyak orang takjub dan terheran-heran melihatnya. Mereka heran karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan hikmat. Kelebihan ini diberikan oleh Allah kepada Yesus yang adalah putra tunggalnya. Namun, hati manusia tak mampu melihat dari segi itu dan mudah untuk dibelokkan. Ketika Yesus sedang mengajar, ada jemaat yang mendengarkan. Namun, ada pula yang sibuk mencari tahu latar belakang Yesus. Mereka mulai menjabarkan keluarga Yesus dan siapa kedua orang tuanya. Setelah mereka mengetahui bahwa Yesus adalah anak si tukang kayu, maka mereka menolak dia. Bertolak dari kisah Yesus, kita kembali melihat bagaimana diri kita. Terkadang sebagai manusia, kita pernah bersikap seperti para jemaat yang mencari tahu asal-usul Yesus. Karena terbakar rasa cemburu atau iri hati, kita jadikan latar belakang seseorang sebagai alasan untuk menjatuhkan dia. Tanpa kita sadari, kita telah memperlakukan Yesus yang hadir dalam diri orang tersebut. Belajar dari Injil hari ini, sebagai anak Allah, marilah kita berbenah diri. Kita melihat bahwa kita pun mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan belajar untuk menerima orang lain apa adanya, tanpa melihat kelebihan dan kekurangan dirinya. Bertolak dari kisah Yesus juga, sebagai manusia, kita pasti pernah berada di posisi Yesus yang kehadirannya ditolak. Ketika mengalami penolakan, kita tentu merasa sakit hati, sedih, kecewa, dan diri kita terasa berada di titik nol. Meskipun 1000 orang menolak kita, ada Tuhan yang senantiasa membuka tangannya, menerima kita, bahkan mencintai kita tanpa syarat. Tuhan yang merencanakan dan mengatur hidup kita, bukan orang lain. Jadi, kita tidak perlu cemas. Kita tetap berbuat baik kepada sesama demi kemuliaan kerajaan Allah. Amin.